Gimana nggak kaget coba? Penyelam ini lagi evakuasi korban kapal yang tenggelam, tapi malah muncul tangan kayak gini dong guys. Kalau memang ada korban yang selamat, gimana cara dia bertahan dalam kapal yang tenggelam itu berhari-hari? Hai si gengs, welcome to Marinasi. Makasih banyak untuk kamu semua yang udah klik video kali ini. BTW, kalau kalian tertarik sama info-info terkait laut, alam, ataupun hewan yang mungkin jarang kamu dengar, jangan ragu buat klik subscribe dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan update video terbaru. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita cari paham ke ceritanya. Cerita ini bermula dari dua penyelam di perusahaan Belanda yang namanya DCN Diving, di mana mereka diminta untuk mengevakuasi korban kapal tenggelam di lepas pantai Nigeria. Pada hari itu tanggal 28 Mei tahun 2013 guys. Mereka nih mengunjungi lokasi kapal tenggelam sedalam 30 meter. Proses penyelamatan juga nggak bisa dilakukan sembarang penyelam. Soalnya kedalaman itu cukup ekstrim dan suhunya sangat dingin. Bahkan pas evakuasi mereka udah menemukan 10 mayat. Sementara yang satunya ini nggak pernah ditemukan. Beberapa saat kemudian mereka tuh berniat pergi guys. Tapi salah satu penyelam yang namanya Nico van Herden dikejutkan dengan kemunculan tangan dari sela-sela kapal. Waduh, coba kita lihat bareng-bareng ya guys. What's that? Okay. Alright, you found one, yeah? He's alive. Okay. Lebih mengejutkan lagi karena ternyata tangan ini masih merespon dan merupakan milik salah satu awak yaitu Harrison Ojegba Okene. Sekarang gimana ya? Caranya dia bisa bertahan berhari-hari dalam kapal yang tenggelam? Oke, pertama kita kenalan dulu ya sama Okene. Bernama lengkap Harrison Ojegba Okene, yang merupakan seorang berkebangsaan Nigeria dan saat itu berusia 29 tahun. Ternyata beliau ini adalah seorang juru masak di kapal yang bernama Jaskin 4. Sebelum kejadian ternyata kapal mereka ini sedang berusaha menstabilkan kapal tanker minyak di anjungan Samudra Atlantik. Memang sih guys, pekerjaan kayak gini tuh penuh resiko. Udah kerjanya di laut lepas, belum lagi ada resiko ledakan bensin yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi kejadian. Perlu kalian tahu kalau kapal ini mengangkut 12 awak, di mana 11 awaknya orang Nigeria dan satu kaptennya orang Ukraina. Bermula di jam 5 pagi tanggal 26 Mei tahun 2013. Which is 3 hari ya guys, sebelum ditemukan sama penyelam. Okene ini baru aja bangun dan dia pengen mempersiapkan makanan buat para awak. Seperti yang tadi aku bilang di awal guys, kalau Okene ini sebagai juru masak. Tapi nggak lama setelah itu, kapal mereka dihantam gelombang yang sangat kuat sampai kapal ini terbalik. Kala itu Okene lagi ada di kamar mandi dan dia sampai terpental. Dengan susah payah, dia mulai menuju ke palka darurat, di mana kru yang lain lagi berusaha untuk menutup pintunya. BTW, buat kamu yang nggak tahu, palka darurat ini semacam ruangan yang didesain khusus untuk penyelamatan darurat. Biasanya tempat ini dilengkapin sama alat-alat keselamatan guys, kayak sekoci dan lain-lain. Oke, kita back to the topic. Secara tiba-tiba, gelombang menghantam begitu kuat, dan Okene melihat temannya ini terbentur dengan sangat keras. Sampai saat itu pun dia yakin kalau temannya ini langsung di tempat karena benturan yang begitu keras ini. Okene udah gak punya waktu berpikir lama. Dia pun segera merangkak memasuki lorong karena memang gak ada pilihan lain guys. Tapi sayangnya banyak pintu yang dikunci karena memang mereka mencegah bajak laut untuk masuk. Sampai akhirnya merangkak dan terus merangkak, Okene sampai di toilet kapal. Seiring waktu kapalnya tenggelam semakin dalam dan air menggenang semakin tinggi. Kalian bisa bayangin guys, air laut Atlantik itu sangat-sangat dingin, tanpa makanan, tanpa cahaya, tanpa air minum, serta kadar oksigen yang terbatas. Dalam kesendirian dan kegelapan itu, Okene hanya mampu mengingat tentang Tuhan dan juga keluarganya. Lantas gimana nih kelanjutannya? Ya, walaupun udah beberapa hari kemudian, ternyata dia masih selamat di dalam kapal tersebut.
know what we're gonna do. All right, just keep him there and keep him calm, okay? Okay. Bisa dibilang keselamatan dari Okene adalah berkah Tuhan yang luar biasa. 1:100.000 kayaknya nih guys. Dari 12 orang udah ditemukan 10 mayat. Yang satunya nggak pernah ditemukan. Dan pada saat itu penyelam juga ingin berencana kembali. Tapi akhirnya mereka nemuin Okene kan. Selain itu memang Okene ini beruntung banget guys. Toilet yang Okene masuki ternyata nggak sepenuhnya terendam dan menyisakan kantong udara. Kalau kalian masih bingung maksud kantong udaranya kayak gimana, coba bayangin cangkir, kita balik, dan direndemin ke bak mandi. Nah, bagian atas cangkirnya itu nggak sepenuhnya terendam guys. Ini nih kantong udara yang dimaksud. Nah, kurang lebih penggambarannya kayak gini lah guys. Ditambah tekanan dari atas kapal, bikin udara tersebut terkurung dengan baik, sampai Harrison masih bisa bernapas. Walaupun demikian, keberadaannya bukan tanpa ancaman ya. Mulai dari kelaparan, kehausan, dingin, bahkan resiko kehabisan oksigen. Apalagi saat itu, Okene cuma memiliki 1 minuman soda dan memakai celana boxer. Nggak kebayang kan dinginnya Laut Atlantik? Untunglah penyelam saat itu datang pas masih ada kesempatan. Pasti perasaan dia lega banget ya guys ngelihat penyelam itu. BTW proses penyelamatannya juga nggak berlangsung dengan mudah. Karena tekanan di kedalaman 30 meter, tentunya nggak sembarangan nih buat ngebawa si Okene naik ke permukaan. Bisa kena resiko dekompresi guys. Akhirnya penyelam ini mencoba menghangatkan dia dengan air panas, memasangkan masker oksigen, dan memasukkannya ke dalam ruang dekompresi untuk menyeimbangkan tekanan tubuh dan tekanan lingkungan sekitar. Baru deh abis itu mereka bisa kembali ke permukaan dengan aman. Akhirnya guys, setelah 62 jam di kapal yang tenggelam, tanggal 28 Mei tahun 2013, Okene mendapatkan kesempatan kedua untuk melanjutkan hidupnya. Kalau ditanya tentang dampak, pastinya ini sangat traumatis buat Okene. Ya wajar sih, setelah itu dia takut banget sama laut ataupun berada di dalam kapal. Bahkan ia memilih untuk bekerja sebagai juru masak di daratan. Ya, bisa dimengerti sih. Parahnya lagi guys, dia sering mengalami mimpi buruk. Dan hal ini disampaikan oleh istrinya. Dimana pas dia tidur, dia berasa kayak lagi tenggelam guys. Sayang, tempat tidur kita tenggelam ya? Kita di laut. Tapi guys, ada hal yang patut banget untuk dicontoh dari dia. Yaitu tentang semangat hidup dan juga keberanian. Selama terjebak di dalam kapal, dia tetap berusaha untuk bertahan dan gak pasrah aja gitu. Bahkan, dia berusaha untuk mencari bahan yang membantunya tetap berada di atas permukaan. Okene juga selalu memohon keselamatan pada Tuhan. Wah, dan yang ini nih guys, bagian paling heroiknya. Ya, walaupun sempet trauma banget sama laut guys. Akhirnya, di tahun 2015, dia memutuskan untuk kembali. Nah, dia termotivasi untuk menjadi penyelam bersertifikasi. Okene pengen bisa bantu orang-orang yang mungkin mengalami situasi yang sama dengan dia. Bahkan guys saat ini, dia tergabung di IMCA atau International Marine Constructor Association. Ini tuh semacam industri untuk kontraktor kelautan. Yap, itu dia guys, kisah luar biasa dari seorang Harrison Ojegba Okene. Cerita kayak begini tuh kalau dipikir ya unreal banget sih. Tapi kalau Tuhan udah berkehendak, nggak ada satupun yang bisa mencegahnya. Karakter dari Okene ini aku lihat ada kesamaan sama Aldi Adiliang yang waktu itu pernah terjebak di laut selama 49 hari, di mana mereka tetap punya semangat untuk hidup dan tenang di situasi krisis. Oke guys, makasih banyak udah nonton video hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Request juga bahasan untuk berikutnya di marinasibahas@gmail.com. This is Marinasi, and as always, bos, neng serundeng. Bye-bye.